Namaku Citra, usiaku 22 tahun. Ini kisah tentang pendakian terakhirku ke Gunung Salak, dan mungkin juga tentang bagaimana aku tidak pernah benar-benar kembali. Kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, saat aku baru lulus kuliah. Aku memang hobi naik gunung, dan waktu itu aku diajak teman komunitas untuk mendaki Gunung Salak lewat jalur pasir Reungit. Jalur yang katanya tak terlalu ekstrim, tapi katanya juga penuh misteri. Aku berangkat bersama 3 orang lainnya. Nadia, sahabatku sejak SMA Ardi, ketua komunitas kami, dan Bayu, pendaki baru yang katanya sudah sering naik gunung sendiri. Dari awal, ada sesuatu yang aneh dengan Bayu. Bukan karena sikapnya, tapi lebih ke tatapan matanya. Setelah dia tahu sesuatu yang tidak kami tahu, pendakian dimulai lancar. Suasananya cerah, tapi begitu masuk ke tengah hutan, hawa berubah drastis. Suara burung menghilang, dan angin seperti berhenti bergerak. Nadia sempat berbisik padaku, "Lo ngerasa nggak? Hutan ini terlalu diam." Aku mengangguk, tapi berusaha menepis rasa takut. Sekitar jam 3 sore, kami menemukan tempat terbuka untuk beristirahat. Di sanalah Bayu tiba-tiba bilang, "Tempat ini dulu bekas lokasi jatuhnya pesawat." Nadia langsung menatap tajam. "Ngapain ngomong kayak gitu sih, Bay?" Bayu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Tempat kayak gini, nyimpen banyak cerita. Kita cuma tamu." Malamnya, saat kami berkumpul di tenda, kabut turun tebal sekali. Ardi yang sedang menyiapkan makan malam tiba-tiba membeku, matanya menatap lurus ke balik pepohonan. "Ada yang berdiri di sana," katanya pelan. Yami menoleh tapi tidak melihat apa-apa. Hanya kabut. Sampai akhirnya, sosok itu muncul, bayangan hitam, berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi aku bisa merasakannya, menatap kami. Jam 2 pagi Nadia membangunkanku. Wajahnya pucat. "Cit," suaranya makin deket. "Lo dengar nggak?" Nah benar, suara itu seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda kami. Kadang disertai bisikan, seperti suara perempuan menangis. Pagi harinya Ardi tidak ada. Tenda tempat dia tidur kosong. Sepatunya tertinggal, dan tasnya masih ada. So kami mencarinya ke seluruh area sekitar. Tapi hanya menemukan sebuah kain kafan tergantung di dahan pohon, seperti baru digantung. Bayu tiba-tiba jadi panik. Ia bilang, "Kita harus turun, sekarang." Tapi jalur turun yang kami lewati tidak lagi sama. Seperti berputar-putar di tempat yang sama, pohon-pohon mulai terlihat aneh, seperti membungkuk, seperti menatap kami. Nadia mulai menangis, tubuhnya gemetar. Ia bilang melihat Ardi berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Kami tersesat. Makanan menipis. Hari makin gelap. Di tengah keputusasaan itu, kami melihat sebuah batu besar dan duduk di atasnya seorang gadis berbaju putih. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, tapi senyumnya manis. "Cari teman kalian?" tanyanya. Nadia mundur. Bayu menggenggam tanganku erat. "Aku bisa bantu," lanjutnya. "Tapi salah satu dari kalian harus tinggal." Tanpa sadar, Nadia melangkah mendekat. Aku menariknya, tapi terlambat. Saat aku memegang lengannya, dia sudah kaku, matanya kosong. Mulutnya tersenyum, seperti gadis itu. Bayu menarikku lari. Ya, kami tak tahu arah, hanya berlari dalam kabut. Gadis itu tak mengejar, tapi tawa lirihnya terus terdengar. Kami hanya berdua. Hari ketiga, Bayu mulai linglung. Berkali-kali dia bilang melihat jalan keluar. Berkali-kali dia memanggil nama ibunya. Hingga akhirnya, aku tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Saat aku menyusul, Bayu tidak ada. Yang kutemukan hanyalah jaketnya, terlipat rapi di atas batu. Dan di bawah batu itu, ada tulisan aneh, seperti aksara kuno, yang terus berubah-ubah saat kupandangi. Aku jatuh terduduk. Hutan ini menelanku satu persatu. Aku berjalan sendirian, entah berapa lama. Tubuhku lemas, tapi langkahku terus bergerak. Dan akhirnya, aku melihat cahaya. Sebuah pos, dan orang-orang berpakaian SAR. Aku diselamatkan. Itu yang kupikir. Tapi saat aku menatap cermin, aku melihat wajahku. Tapi mataku bukan mataku. Senyumku bukan senyumku. Dan ketika aku membuka tas, aku menemukan sebuah boneka kecil dari kain dengan rambut panjang dan pita merah. Aku tak pernah membawa ini. Dan sejak itu, setiap malam aku bermimpi berjalan di hutan gelap. Aku melihat Nadia, Ardi, Bayu, semuanya berdiri, diam, menatapku, seperti menungguku kembali ke sana. Gunung Salak bukan hanya gunung, ini adalah tim penjaga. Dan siapapun yang masuk tanpa izin, tak akan pernah benar-benar keluar. Cerita dalam video ini bersifat fiktif dan dibuat untuk keperluan hiburan semata. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu adalah kebetulan belaka. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun atau memunculkan unsur sara
Mohon bijak dalam menyikapi setiap alur cerita. Selalu utamakan keselamatan dan etika saat mendaki gunung.